ya sifatnya akan berubah sesuai dengan temperatur dan atau waktu pembebanan. Gitu. Oke, nah ini adalah proses dari penyulingan minyak bumi ya. Di sini proses ini menggambarkan proses aspal itu didapat dari mana. Jadi aspal yang di pasaran itu biasanya adalah jenis aspal minyak. Ya. Aspal minyak itu adalah aspal yang diperoleh dari hasil residu penyulingan minyak bumi. Jadi hasil penyulingan akhir. Jadi kita bisa lihat dari gambar ini ya, minyak mentah atau crude oil ya. Itu pertama dia disuling dulu ya, disuling pada penyulingan pertama itu menghasilkan gas ya atau gas gitu. Terus disuling lagi menghasilkan bahan chemicals ya, atau bahan kimia yang digunakan untuk biasanya campuran campuran ini ya, produk-produk ya menggunakan bahan kimia gitu. Terus suling lagi menghasilkan apa? Bensin ya, terus minyak yang lain ya, terusnya sampai penyulingan yang terakhir. Sisa yang terakhir itu adalah berupa aspal. Ini minyak mentah atau minyak bumi itu sebenarnya tidak sia-sia gitu ya penggunaannya. Jadi sampai hasil penyulingan akhir pun dia masih berguna. Itu berupa aspal. Itu tadi. Ya, bentar ya. Jadi aspal itu terbuat dari minyak mentah melalui proses penyulingan atau ya dapat ditemukan juga dari alam ya. Nah, kalau yang dari alam itu biasanya aspal alam gitu. Aspal alam itu seperti apa ya? Aspal alam itu berarti kan aspal yang memang hasil tambang ya, yang terbentuk dari ya bisa jadi itu dari fosil-fosil ya, yang sudah lama sekali ya gitu. Nah, tapi sudah langsung membentuk aspal gitu. Contohnya itu aspal alam itu ada aspal buton. Oke, kalian pernah dengar ya aspal buton. Aspal buton itu adalah aspal yang alam ya yang ada di Kepulauan Buton. Ya, Kepulauan Buton itu di daerah Sulawesi ya, Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Itu adalah penghasil aspal alam. Jadi kandungan aspal itu terdiri dari karbon, hidrogen, belerang, oksigen, dan nitrogen. Gitu, ya. Nah, selanjutnya itu fungsi aspal. Fungsi-fungsi aspal apa saja? Pertama tadi fungsi aspal sebagai bahan perekat atau bahan pengikat antara aspal dan agregat dan bersifat waterproofing. Ya. Terus sebagai bahan pengisi fungsinya antara ruangan kosong antara agregat dan filler. Ya. Selanjutnya fungsi aspal itu sebagai lapis resap pengikat atau prime coat. Prime coat itu apa? Prime coat adalah lapis resap pengikat lapis pengikat antara agregat lapis pondasi atas dengan nanti lapis permukaan ya. Terus fungsinya juga sebagai lapis perekat atau disebut dengan tape coat ya. Lapis perekat ini adalah lapis perekat antara ya lapis pengikat ya dengan aspal campuran aspal berikutnya. Tuh, ya. Jadi sebagai bahan perekat, pengikat, sebagai bahan pengisi, sebagai lapis pengikat dan sebagai lapis perekat. Tuh, ya, fungsi aspal. Oke. Nah, jenis-jenis aspal apa saja? Pertama, nah ini ya, jenis-jenis aspal yang ada itu
Ya, tapi yang paling sering ditemukan itu adalah jenis aspal minyak. Ini aspal minyak ini adalah hasil yang residu dari minyak bumi. Terus ada aspal alam juga, aspal emulsi, polimer, busa, dan modifikasi. Ya kalau aspal emulsi, polimer, busa, sama modifikasi ini udah termasuk aspal yang sudah campuran ya. Maksudnya itu dicampur dengan bahan yang lain. Tapi kalau aspal minyak ini memang hasil dari residu minyak bumi. Aspal minyak ini juga disebut juga aspal semen atau aspal keras, bitumen ya atau aspal baku, itu sebenarnya bahasa-bahasa lainnya. Nah, ini aspal alam ya kita. Oke, kita mulai dari aspal alam dulu. Tadi aspal alam itu adalah salah satunya aspal buton yang ada di Indonesia ya. Terdapat di Indonesia. Jadi aspal alam ini kalau di Indonesia terdapat di Pulau Buton. Dibandingkan dengan aspal minyak, aspal alam memiliki kandungan bahan alam yang lebih kaya karena aspal alam tidak mengalami proses penyulingan. Gitu. Jadi memang dari segi kualitas ya lebih baik gitu ya. Nah, terus aspal minyak. Nah, ini aspal minyak. Aspal minyak atau juga disebut dengan aspal semen. Aspal keras, bitumen atau juga aspal baku. Ya. Merupakan kumpulan bahan-bahan yang tersisa dari proses destilasi atau penyulingan minyak bumi. Itu sisa produk dari kilang minyak. Aspal minyak ini juga bahan yang tersisa itu dianggap biasanya bahan yang hasil penyulingan atau residu, namanya residu ya, hasil akhir gitu ya. Itu kan biasanya kadang tidak dianggap bahan sisa, jadi tidak memiliki nilai ekonomis, tapi tidak untuk minyak bumi gitu ya. Kalau minyak bumi pun hasil akhirnya masih memiliki nilai secara ekonomi. Nah, terus dari segi kekerasannya, aspal minyak ini dibagikan tadi dari ada 3 kelas ya, ada yang dinyatakan dalam penetrasi. Ini ada penetrasi 40-50, penetrasi 80-70, dan penetrasi 80-100. Apa maksudnya penetrasi? Itu ada menunjukkan kekerasan aspal. Jadi semakin rendah angka penetrasi, maka wujud aspalnya itu akan semakin keras. Ya. Nah, maka kalau semakin keras, akan semakin sulit juga untuk menanganinya ya, karena memiliki suhu yang tinggi. Karena memerlukan suhu yang tinggi untuk bisa mencairkannya. Sebaliknya, semakin tinggi angka penetrasinya, maka aspal itu juga akan mudah cair ya dan mudah dikerjakan. Itu ya. Jadi kalau angka penetrasi yang 40-50 itu termasuk penetrasi yang rendah ya. Sehingga biasanya wujudnya itu aspalnya keras gitu ya, dan akan sulit juga untuk dicairkan. Bukan sulit bukan tidak bisa digunakan ya, bukan maksudnya bukan tidak bisa digunakan, tapi sulit untuk dicairkan sehingga akan lebih lama untuk waktu pengerjaannya. Ya. Terus ada jenis aspal emulsi. Ini ada jenis aspal emulsi, ada aspal campuran ya dengan air itu sekitar 60-70%. Ini ya. Pencampuran aspal dengan air dan katalis dengan mesin colloid mill ya. Saat ini aspal emulsi bisa disimpan sampai mencapai 3 bulan. Jadi aspal emulsi ini merupakan salah satu ibaratnya inovasi lah ya, inovasi gitu. Nah, penggunaan aspal emulsi ini paling baik itu adalah yang bisa digunakan itu sebelum terlepas ikatan emulsi. Jadi emulsi ini biasanya digunakan untuk sebagai lapis perekat ya, sebagai lapis perekat atau tape coat tadi. Terus penggunaannya selain sebagai bahan untuk lapis perekat atau tape coat, bisa juga untuk prime coat ya, atau juga sebagai bahan untuk tambal siap pakai. Untuk sekedar untuk nambel itu bisa digunakan aspal emulsi. Terus biasanya juga aspal emulsi ini digunakan untuk daerah yang belum memiliki AMP atau aspal mixing plant. AMP itu apa? Adalah tempat ya untuk mencampurkan aspal. Itu.
ya. Nah, terus ada jenis aspal busa, foam aspal. Ya, ini salah satu inovasi juga. Kan aspal panas yang dicampurkan dengan air secara mendadak sehingga aspal berbusa dan seketika menjadi semacam emulsi yang dapat dimanfaatkan keenceran untuk membentuk lapis tipis aspal yang menyelimuti agregat. Aspal busa ini biasanya digunakan sebagai bagian dari proses recycling. Beton aspal digunakan di sebagian ruas permukaan jalan di Pantura. Ini salah satu penggunaannya sudah digunakan di jalan ya Pantura ya di Jawa. Terus ada cutback aspal juga ya. Ini kalau cutback aspal ini aspal yang dicairkan dengan cara ditambah pelarut dari keluarga hidrokarbon seperti minyak tanah, bensin atau solar. Untuk fungsinya untuk apa? Untuk lapis pengikat atau juga lapis perekat gitu ya. Oke ya. Dan aspal modifikasi juga, aspal modifikasi ini ada biasanya aspal yang modifikasi dengan polimer ya, di mana ditambahkan dengan zat tambah atau adiktif agar bisa meningkatkan kinerjanya dan agar tahan lama juga ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum ada, Bu. Belum ada. Oke ya. Nah, itu ya. Sesuai dengan yang saya sudah jelaskan pas awal perkuliahan itu, kita nanti sistem perkuliahannya adalah presentasi ya. Nah, saya akan bagikan kelompoknya ya. Jadi beberapa kelompok dan kalian harus mempresentasikan materi yang saya siapkan atau saya kasih itu setiap minggu. Jadi mulai minggu depan itu kalian presentasi per kelompok ya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Ya. Kelompok 1 presentasi. Jadi setiap minggu itu ada satu kelompok yang presentasi gitu. Oke. Ya, seperti inilah ya perkuliahan teori apalagi kalau online gitu. Ya, kadang nggak efektif gitu ya karena memang tatap mukanya juga terbatas gitu. Jadi nggak bisa ya diskusi secara langsung gitu. Dan juga mungkin kalau tatap muka itu kan lebih ada komunikasi dua arahnya gitu ya. Sedangkan kalau online ini agak sulit, kadang kalian disuruh online, kadang saya nggak tahu ya. Ya online aja tapi nggak fokus gitu, atau sambil mengerjakan pekerjaan yang lain atau memang lagi tidak standby di tempat gitu. Jadi saya harapkan bisa ya karena ya jangan sampai nanti kalian masih semester 2 ya masih bisa gitu ya sebenarnya kalau online memang nggak bisa 100% kita menyerap materi ya karena kadang ada beberapa bagian materi yang mengharuskan kita untuk tatap muka langsung gitu ya agar lebih mudah dimengerti ataupun juga dipahami. Tapi bukan berarti kalian menyepelekan perkuliahan online ya kan perkuliahan online. Jadi mentang-mentang online ya udahlah nanti aku bisa sambil ngapain gitu ya, mau sambil nongkrong kah, sambil di jalan kah atau kayak gitu. Ya percuma kalau kalian sambil cuman nyetor muka aja gitu ya, tapi kalian nggak dapat ilmunya, percuma menurut saya gitu ya. Hanya untuk mengejar apa ya, kalau cuma sekedar nyetor muka aja, cuma nunjukin muka di kamera udah menurut kalian udah cukup, menurut saya nggak itu ya. Kenapa? Karena
penilaian itu nggak cuma sekedar kalian masuk, dengerin, sudah kayak gitu. Itu ya. Nggak seperti itu. Jadi penilaian itu juga dinilai juga dari keaktifan kalian selama interaksi perkuliahan. Itu menjadikan nilai ya, untuk kalian. Jadi kalau cuma hanya menurut kalian itu, oh aku masuk terus Bu, aku masuk terus aku absen terus gitu kan, aku ikut Zoom terus lantas kalian bisa menilai, sudahlah nilai aku pasti aman gitu ya, atau amalnya juga nanti bisa dapat B lah minimal kayak gitu ya. Ya kita nih nggak bisa seperti itu gitu ya, namanya itu kan kita harus ada kompetisi ya, kompetisi. Jadi ya nggak tahu ya mental perkuliahan online ini akan membentuk kalian seperti apa gitu nantinya. Jangan sampai nanti pada saat kalian tamat gitu, kalian malah nggak dapat ilmu apapun. Justru pada saat kuliah inilah kalian harus aktif. Ya aktif baik dari segi perkuliahan ya, pelajaran gitu. Juga aktif dari segi kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa itu kan nggak hanya melulu kalian ikut organisasi misalnya, jadi anggota HMJ misalnya gitu kan, nggak hanya sekedar itu, tapi aktif pun juga hanya jangan cuman bisa jago kandang aja gitu, aktif di dalam organisasi kampus gitu, tapi juga bisa kalian menunjukkan kemampuan kalian dengan seperti apa, misalnya ikut program kreativitas mahasiswa atau misalnya ada program yang diadakan oleh Dikti gitu ya, untuk biasanya Dikti itu memberikan program-program yang bisa mengembangkan kemampuan mahasiswa melalui salah satunya program kreativitas ya. Itu biasanya mereka memberikan dana gitu untuk kalian mau melakukan penelitian atau melakukan, misalnya kalian punya usaha ya, misalnya kalian punya usaha saat kuliah ini, entah itu jualan makanan atau usaha di bidang lain gitu ya. Nah, itu biasanya nanti ada tuh Dikti bisa memberikan dana atau hibah ya, hibah dana untuk bisa mendukung kegiatan kalian itu, tapi melalui apa? Dengan melalui program kreativitas mahasiswa, gitu. Melalui program kreativitas mahasiswa. Itu setiap tahun ada itu, setiap tahun ada ya, dan biasanya di bulan Maret itu dibukanya. Jadi mumpung masih semester 2 ya, semester 2 menurut saya gini ya, kalian itu kuliah tuh jangan cuma sekedar istilahnya apa ya, kuliah pulang atau kupu-kupu ya itu sebutannya itu, kuliah pulang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya online kayak gini, cukup kuliah online habis itu santai-santai, kuliah online santai-santai, atau cuma nongkrong-nongkrong aja, enggak ya. Justru kalian masih semester 2, menurut saya ketika kalian kerja itu orang ngelihat portofolio kalian tuh nggak cuma sekedar dari nilai IPK. Oh, IPK 3,5 ke atas atau IPK kalian 4. Tapi kalau dia lihat portofolionya apa? Kalian nggak punya pengalaman organisasi, misalkan. Kalian nggak pernah ikut namanya kompetisi, gitu kan? Terus ditambah lagi nggak punya kemampuan berbahasa, gitu, ya. Oke lah, kalau misalnya kalian cuman habis habis tamat ini cuman aku cuma mau jadi yang penting begawe atau yang penting dapat kerjaan lah ya, terserah mau kerjaannya apa, mungkin bisa dapat seperti itu. Cuman dari segi prestisnya mungkin ya, dari segi prestisnya mungkin agak kurang. Nah, kalau misalnya kalian mau ngejar kayak misalnya BUMN, Pertamina, atau apalagi kalau perusahaan sekelas luar negeri ya, seperti ya kalau Schlumberger ya, atau seperti misalnya kalau di bidang perminyakan kayak gitu ya, kayak di Medco atau di Chevron gitu lain, itu kan pasti orang lihat CV atau portofolio kalian kan adalah yang mereka cari adalah orang-orang yang mampu untuk berkompetisi
orang-orang yang memiliki pengalaman, ya, memiliki pengalaman, nggak cuma sekedar IPK yang tinggi. IPK itu penting juga, penting ya, karena itu ada salah satu syarat administrasi. Tapi ya dari segi soft skill pun juga harus kalian persiapkan dari sekarang. Jadi saya sarankan kalau misalnya kalian ini masih kerjaannya cuma santai-santai atau nongkrong-nongkrong, kuliah online kayak gini, cuma sekedar nyetor muka, ya, percuma gitu. Kenapa? Ya kenapa? Habis itu masih dapat kurung. Asalnya lagi dari itu dapat 109,6. 109,6 itu maksudnya gimana? Kan ini Bu, pertama timbang yang cawannya berapa? 27, Oke. Berat cawannya 27, sekian. Terus kalau yang kadar aspalnya 5% kan saya minta tadi beratnya 60 gram. Nah, 60 gram. Jadi kamu tambahin dulu 60 gram tambah berat cawan. Ya, berapa tadi? 109,6. 109,6. Oke. Sekarang yang didapat berapa beratnya? Lah habis masih 150. Aspal yang masih lah habis, kalau minta kering itu. Tapi udah cair belum aspal? Udah cair, Bu. Kalau udah cair kurangin aja. Lah habis, Bu, tapi masih 125, Bu. 125. Kurangin lagi. Habisnya tuh kayak gimana? Ada lagi aspal Bu, lah habis cair. Ah, masa nggak mungkin? Masa dia kosong, nggak ada aspalnya, tapi 100 kering itu aspalnya. Ya mungkin kering gitu. Itu nggak mungkin kan hasilnya 120 tapi aspalnya nggak ada gitu. Ya, itu mungkin masih ada sisa. Dipanaskan lagi cawannya. Iya. Ya. Habis ini saya mau kasih pengujian daktilitas ya, habis ini. Gitu. Tapi panasin dulu yang tadi ya. Ntar ya. Oke. Ya, jadi saran saya kalau sekarang masih semester 2 ya. Jangan cuma santai-santai nongkrong-nongkrong di kafe, terus cuma ikut kuliah online, nyetor muka tapi nggak dapat ilmu. Ya. Gitu. Rubahlah sekarang sikapnya, tapi soft skill dan hard skill harus seimbang. Ya, daripada nanti nyesel pas tamat malah nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Oke. Saya rasa cukup dulu ya. Ini saya harus ngajar kelas di lab. Abis ini saya mau kasih nanti di grup WA ya, di grup WA saya bagikan bahan untuk presentasi dan kelompoknya ya. Oke, dan materi ini bisa kalian ambil sendiri di LMS ya. Di LMS. Oke. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore.